selanjutnya nih Vel, kita mau tahu Felis punya tantangan nggak ya selama home based learning ini? Halo sahabat ODP, bertemu lagi di episode hari ini di ODP, obrolan dalam pandemi. Perkenalkan, saya Miss Cindy, saya akan menemani sahabat ODP sekalian dalam episode kali ini. Nah, sahabat ODP, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih sahabat ODP. Dan seperti kata pepatah, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kali ini kita harus perkenalan dulu dong sama tamu kita yang sangat cantik sekali di sini ya kan. Nah, boleh silakan Felicita mau perkenalkan nama, grade-nya, mungkin biasa dipanggil apa gitu, silakan. Oke, Miss. Halo teman-teman semua. Nama saya Felicita Gracia, saya dari kelas 10 IPA C SDH Bangka, biasa dipanggil Felis. Iya, Felis. Oke. Halo Felis, apa kabar Felis? Luar biasa, Mas. Luar biasa ya. Iya, sama seperti sahabat ODP yang luar biasa semuanya. Nah, sahabat ODP, seperti biasanya nih, kita kan kalau mau memulai episode baru, kita akan punya challenge ya kan? Sahabat ODP masih ingat nggak challenge yang episode kemarin? Nah, hari ini kita punya challenge yang lebih menarik lagi. Apa itu? Challenge kita adalah tebak gaya mata pelajaran. Deng deng deng. Felicita tahu nggak itu? Belum, Miss. Belum tahu ya? Belum tahu. Iya, sama. Sahabat ODP juga belum tahu di sana gitu ya. Nah, jadi Felicita, di sini Miss Cindy akan memperagakan beberapa mata pelajaran dan Felicita tuh tebak kalau dari gaya itu biasanya mata pelajaran apa gitu ya. Oke, Miss. Nah, sahabat ODP juga bisa menebak ya, sahabat ODP. Kalau tahu langsung aja komen di bawah sini. Oke? Oke, Felicita siap? Siap, Miss. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Matematika, Miss. Wow, hebat sekali Felicita, kok bisa langsung tahu sih Felicita. Oke, selanjutnya ini coba aja ya kita lihat. Itu sepertinya biologi, Miss ya. Wow, ayo semua sahabat EDP kita tepuk tangan sama Felicita. Good job Felicita. Selanjutnya Fix kimia, Miss. fix kimia. Kenapa bisa langsung fix sih? Kenapa Felicita? Bisa lah, Miss. Miss kan ini kayak megang apa ya, kayak nge-mix bahan kimia gitu kan, Miss. Oh, kalau begini Felicita. Emang Felicita ininya apa sih, mata pelajaran kesukaannya apa? Saya kimia sama biologi, Miss. Oh, mantep. Pantesan langsung fix begitu ya, sahabat ODP. Oke, selanjutnya. Duhai kau yang ada di sana. Art. Art ya. Coba sekali lagi. Kaulah matahariku. Kaulah bulan. Bahasa Indonesia. Bahasa. Mantep. Selanjutnya, terakhir. The last but not least. Musik. Wih, good job. 3 clap untuk Felicita. Oke, sahabat ODP, berarti tadi kita sudah menyaksikan ya gimana challenge-nya untuk ODP di episode kali ini dan gimana antusiasnya Felis untuk menjawab setiap pertanyaan dengan luar biasa. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu ya kan, sahabat ODP. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Felis gitu ya. Felis, gimana sih perasaan Felis selama ini? Kan kita pembelajarannya home based learning. Perasaan Felis gimana? Saya rasa home based learning ini tidak menunjukkan perubahan yang terlalu signifikan dengan yang blended learning kemarin. Mata pelajarannya tetap sama, tetap devosi, tetap chapel, KTB dan sebagainya. Malahan saya merasa guru-gurunya itu bekerja lebih ekstra agar murid-muridnya itu bisa mengerti materi yang diajarkan. Misalnya seperti membuat PPT, atau gurunya itu selalu mengencourage muridnya untuk bertanya agar bisa mengerti materi yang diajarkan dengan maksimal gitu, Miss.
Oke, berarti guru-gurunya selalu meng-encourage siswa-siswanya untuk bisa mengerjakan setiap tugasnya dengan baik, begitu ya, Mas Felis? Nah, kalau selain guru-gurunya ada lagi nggak gitu, gimana yang membantu Felis dari semasa home based learning ini gitu? Kalau saya Miss ya juga dukungan orang tua menurut saya Miss. Soalnya tanpa koneksi internet yang bagus juga kan saya otomatis nggak bisa kan Miss ya ikut belajar, seperti itu sih Miss menurut saya. Oke, terus kalau misalnya selama ini Felis kan kita home based learning, biasanya kalau Felis itu home based learning biasanya di mana sih? Saya biasanya pakai device laptop atau enggak handphone, soalnya takutnya kalau misalnya laptop sendiri pas mati lampu kan nggak kayak ketinggalan pelajarannya jauh kan, mesti buka handphone, buka lagi aplikasi Teams-nya. Jadi saya selalu ready device laptop sama handphone gitu. Laptop dan handphone begitu ya. Dan biasanya di aplikasi Teams ya. Saya mengumpulkan tugas itu lewat aplikasi Teams ya tentunya ya. Biasanya ada di bagian assignment situ saya ngumpulin tugas gitu, Miss. Oh, berarti kalau ngumpulin tugas di Teams. Kalau misalnya meeting sama teman atau sama guru, devosi, dan tadi katanya ada chapel, ada KTB juga gitu ya. Itu biasanya di mana ya? Itu juga di aplikasi Teams. Biasanya ada di bagian meeting ya. Itu ada dibuat meeting khusus. Jadi nanti kita bisa ketemu di situ. Habis itu langsung join meeting gitu, Miss. Oke, kalau gitu menurut Felisita, aplikasi Teams yang dipakai saat ini untuk home based learning itu sulit atau mudah atau gimana atau biasa-biasa aja gitu? Ya, kalau menurut saya ini juga pertama kalinya saya pakai Teams ya. Itu bener-bener gampang banget dipakai, saya nggak ada masalah ketika pakai aplikasi Teams ini. Itu juga dia terstruktur gitu aplikasinya, jadi ya intinya gampang dipakai itu. Oke, berarti Felisita bilang kalau Teams ini gampang digunakan gitu ya Felisita. Nah, kalau begitu sekarang Miss Cindy mau lanjut ke gimana guru-guru, peran guru, ada nggak guru membantu Felisita dalam home based learning ini? Tentu saja guru-guru itu sangat-sangat membantu dan sangat-sangat aktif, maksudnya guru-gurunya itu. Jadi kalau misalnya di setiap mata pelajaran itu dibuat PPT agar murid-murid itu bisa mengulang kembali mata pelajaran yang diajarkan supaya tidak lupa, itu yang pertama. Terus yang kedua, guru-gurunya itu selalu mengencourage muridnya itu untuk bertanya di setiap materi ya, agar maksudnya kamu ada kurang di mana, kamu ada yang mana yang nggak tahu gitu, Miss. Terus kalau guru-gurunya misalnya nih, kamu telat masuk atau apa, ada nggak ya dikasih sesuatu yang lain, punishment atau apa gitu, atau encouragement yang lain gitu, ada nggak ya? Kalau punishment itu jarang ya saya temui, tapi yang jelas dikasih warning, maksudnya kamu lain kali jangan telat lagi, atau ditanya sebabnya kenapa kok kamu bisa telat gitu. Oke, berarti menurut Felisita guru-gurunya udah encourage kamu nggak gitu selama ini? Kalau guru sangat-sangat mengencourage. Waktu itu juga saya sempat waktu itu nggak mengerti materi pelajaran kan, jadi saya langsung tanya gurunya, dan gurunya itu sangat-sangat welcome untuk ketika muridnya itu bertanya gitu. Oke, nah Miss Cindy tuh penasaran kata welcome yang tadi Felisita udah sebut, welcome yang kayak gimana sih yang maksud Felisita itu? Maksud saya kata welcome itu misalnya ya kita kan tanya sama gurunya, kadang kan saya pernah ketemu sama guru misalnya emangnya kamu nggak merhatiin tadi maksudnya missnya ngomong apa kok kamu sekarang nanya. Tapi kalau yang di SDH ini saya banyak semua guru-gurunya itu ketika saya tanya semuanya itu pada oh ya ini saya jelaskan, ini dijelaskan ulang gitu, Miss. Oke, berarti guru masih memberikan waktu lebih kalau misalnya ada anak yang nggak mengerti misalnya begitu ya. Iya, Miss, benar. Oke, nah Felis kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Terus sekarang Miss Cindy mau tanya tentang jadwal. Kalau jadwal pembelajaran sendiri gimana menurut Felisita? Kalau jadwal pembelajaran itu terstruktur, sangat terstruktur seperti biasa. Dan itu yang seperti saya bilang tadi, tetap ada devosi tetap dilaksanakan, chapel, KTB dan sebagainya tetap dilaksanakan. Kayak gitu, Miss.
Menurut Felis gimana? Apakah jadwal pembelajaran di SDH ini membantu Felis nggak ya selama ini atau enggak? Ya, menurut saya pembelajaran home based learning ini sangat membantu saya. Dan kalau SMA itu jadwalnya hari Senin sama hari Rabu itu beda, jadi dia pulangnya jam 12.30 kan. Jadi saya itu punya banyak waktu untuk mengulang kembali pelajaran, terus saya juga ada waktu untuk istirahatnya, untuk bertanya kembali misalnya materi kepada guru-guru kalau misalnya saya ada yang belum ngerti gitu, Miss. Oke, berarti menurut Felis asik nggak ya? Menyenangkan nggak sih pembelajaran di SDH ini? Kalau menurut saya asik sih, asik, Miss. Asik ya? Oke, nah Felis aja udah bilang asik loh sahabat-sahabat ODP. Karena itu, mari bergabung di SDH Bangka. Nah, selanjutnya nih Fel, kita mau tahu Felis punya tantangan nggak ya selama home based learning ini? Oke, nah selanjutnya nih Fel, kita mau tahu Felis punya tantangan nggak ya selama home based learning ini? Saya tentu pas home based learning ini banyak tantangan saya. Salah satunya itu ada misalnya mati lampu dan juga ada koneksi internetnya yang kurang memadai. Oh, berarti ada koneksi internet, mati lampu gitu ya. Kita sahabat-sahabat ODP pengen tahu nih, Felis, ada cerita menarik nggak ya tentang tantangan ini, tentang mati lampu kah atau jaringannya tiba-tiba low atau gimana? Coba bisa nggak diceritain sama sahabat-sahabat kita di sini? Kalau pengalaman sih ada, waktu itu saya pengalaman selama HBL ini, dan itu waktu itu tentang masalah jaringan, Miss. Jadi waktu itu saya lagi belajar, kalau nggak salah mata pelajaran Inggris kan. Terus tiba-tiba jaringannya itu koneksinya putus. Saya pikir itu masalah apa ya, kayak wifi belum dibayar lah atau apa gitu, Miss. Tapi ternyata itu memang jaringan dari sumbernya itu, Miss, memang lagi putus gitu. Habis itu ya puji Tuhan tiba-tiba jaringannya itu bisa on lagi, jadi seperti biasa lagi. Saya langsung cepet-cepet ngikutin lagi pelajarannya. Terus saya tanya sama gurunya materinya apa, tadi saya ketinggalan gitu, Miss. Oke, berarti tadi Felicita ada tantangannya tuh tentang jaringan yang tiba-tiba low, nggak tahu kenapa tiba-tiba low gitu aja gitu ya Felis ya. Terus jaringan mati lampu juga ya. Nah, mungkin sahabat ODP juga punya tantangan yang sama seperti Felis. Mungkin mati lampu, masalah jaringan, atau mungkin karena cuaca juga mempengaruhi jaringan dan lain sebagainya gitu ya. Sahabat ODP juga pasti pernah merasakan ini gitu ya. Sekarang kita mau tanya Felis nih, gimana cara Felicita untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang tadi Felis udah sampaikan itu? Ya, kalau misalnya home based learning ini pastikan kita itu punya kuota, itu yang paling penting. Soalnya kita nggak bisa ngandalin cuma wifi, takutnya seperti yang saya ceritakan di pengalaman saya tadi, wifi-nya bisa down kan. Terus kalau mati lampu itu kita nggak bisa nyegah ya. Tapi kalau misalnya beneran mati lampu dan kita itu ketinggalan materi, pastikan kita itu juga ada inisiatif untuk bertanya sama guru yang bersangkutan tentang materinya agar kita itu nggak ketinggalan dan itu nggak dijadikan alasan kita nggak bisa ngikuti materinya. Oke, berarti itu adalah hal-hal yang Felicita lakukan ya kalau misalnya tantangan itu ada. Menyiapkan kuota, kemudian Felicita juga aktif bertanya kepada guru. Mungkin Felicita ketanya sama guru aja nih atau ada yang lain juga yang ditanyain? Ya, saya kalau bertanya materi pelajaran, misalnya saya ketinggalan, saya bisa juga kadang tanya teman, juga tanya guru ya gitu, Miss. Iya, tanya teman, tanya guru gitu ya, Felis. Nah, sahabat ODP, itu tadi ada tips dari Felis ya, gimana cara Felis untuk menghadapi tantangan yang dialaminya. Yang pertama, Felis itu menyiapkan kuota. Walaupun ada wifi, tapi tadi Felis bilang tetap siapin kuota. Siapa tahu wifi-nya tiba-tiba low atau gimana, kita nggak bisa cegah juga. Kemudian Felis juga tadi bilang kalau mati lampu, gimana ya Miss, nggak bisa cegah. Berarti kita harus proaktif
gitu ya Felis Ya ya. benar Miss. Aktif, tanyain sama temen boleh, tanyain sama miss-missnya, misternya gitu ya Felis ya. Berarti sahabat ODP juga, siapa tahu sahabat ODP juga menghadapi hal-hal yang sama seperti Felis, bisa langsung tanya temen, telepon temennya, pakai Teams video call sekalian, langsung juga bisa ini melepas rindu gitu ya. Udah 6 bulan kan nggak ketemu sama teman-teman. Nah, perlu juga sahabat ODP ketahui ya, bahwasannya Felis ini walaupun tadi banyak tantangan yang dihadapi, tapi nilai-nilai Felis, kemudian setiap tugas-tugasnya itu terkumpul dengan baik. Berarti tips yang tadi Felis sampaikan itu, kalau sahabat ODP juga menjalankannya dengan baik, pasti sahabat ODP juga bakal bisa seperti Felis. Gitu ya Felis ya. Iya. Nah, kalau gitu kita ternyata sudah panjang sekali cerita-cerita yang udah kita lakukan ya Felis ya. Kita udah sampai nih di akhir pertanyaan. Pertanyaannya apa Miss? Kita mau tanya sama Felis, pesan-pesan apa sih yang Felis mau sampaikan kepada sahabat ODP yang mungkin belum maksimal dalam menjalani home based learning ini? Bisa sampaikan langsung pesan-pesan apa gitu sama sahabat ODP di rumah? Ya pokoknya saya berpesan kepada sahabat-sahabat ODP di rumah agar baik kita ini online maupun onsite, kita itu tetap lakukan bagian kita dan tanggung jawab kita. Jangan sampai kita melalaikannya. Jangan misalnya kayak kita, online aku nggak bisa, maksudnya tanya gurunya secara langsung, atau orang gurunya nggak nanya gini apa-apa gitu. Kita harus tetap buat pergerakan kita sendiri, kita harus bisa berinisiatif sendiri. Dan kita juga jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena nggak semua orang bisa memiliki fasilitas yang seperti kita punya ini sekarang. Nah, sahabat ODP, seperti pesan Felis tadi, kita untuk tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita punya, kemudian memakai fasilitas yang kita punya ini dengan secara maksimal, begitu ya. Itu adalah pesan-pesan dari Felis barusan. Terima kasih loh Felis sudah menyampaikan pesan-pesan kepada sahabat ODP. Nah, Felisita, dari tadi Felisita udah pegang itu. Felis tahu nggak sih ini apa? Nggak tahu Miss ini apa, Miss? Nggak tahu ya? Iya. Sahabat ODP tahu nggak ini apa? Nggak tahu juga ya. Iya, saya mendengar 1000 orang menjawab nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, ini adalah maskot dari boleh.id. Felis pernah dengar nggak boleh.id itu? Baru pertama ini Miss. Baru pertama ya. Sahabat ODP juga baru pertama kali, nggak mungkin karena sahabat ODP udah sering mendengar episode-episode ODP ya kan. Nah, boleh.id ini adalah sebuah aplikasi ya sahabat ODP, di mana kalau sahabat ODP ingin cari oleh-oleh khas Bangka, sahabat ODP bisa explore lebih jauh lagi tentang boleh.id ini, bisa lihat-lihat juga. Siapa tahu sahabat ODP mau kirim sama orang tua atau mau kirim sama keluarga, mau kirim sama rekan-rekan dimanapun berada, ini kasih tahu ini loh oleh-oleh khas Bangka gitu, bisa langsung aja dicari di boleh.id. Nah, Felis, nggak terasa ya Felis ya, kita ternyata udah panjang sekali perbincangan kita sepanjang hari ini, dan semuanya itu sungguh sangat memberkati Miss, memberkati sahabat-sahabat ODP juga gitu ya sahabat ODP. Terima kasih Felisita untuk waktunya. Terima kasih juga sahabat ODP udah setia menantikan episode-episode ODP. Nantikan episode selanjutnya. See you. God bless you. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu Yesus. Langkah mudah registrasi online Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id. Kemudian, klik Enroll Now. Selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran. Caranya, klik Daftar.
Kemudian masukkan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi email. Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik verifikasi email sekarang. Selanjutnya, login menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian, lengkapi data-data berikut seperti data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data saudara kandung. Akan muncul informasi pembayaran. Simpan untuk melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Kemudian, klik Submit. Akan muncul invoice pembayaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi ke nomor rekening tujuan. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, klik kirim. Selanjutnya, tim admission sekolah akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi e-formulir. Pastikan semua data telah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian, klik submit. Langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas yang diperlukan. Pastikan semua berkas yang diisi sudah tepat dan benar, kemudian klik unggah. Demikian langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim admission Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan, Beyond Education, Touching Lives.